Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Bandung. Kembali lagi bersama saya Haris Bram. Tentunya di live Instagram bandung.go.id. Tentunya dalam program Bandung Diskusi dan Monitoring Inovasi. Seperti biasa di edisi hari Jumat. Sekarang tuh tanggal 21 Mei 2021. Kita kedatangan narasumber tentunya yang bakalan memberikan inovasi-inovasi yang luar biasa seputar Kota Bandung. Dan sekarang di depan Haris ini sudah ada, kalau menurut Haris ini Bapak ini udah nggak asing nih, kita udah berapa kali ketemu. Ini ada Pak Widi selaku Kasih Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan dari Disduk Capil Kota Bandung. Selamat pagi Pak Widi. Selamat pagi warga Bandung, selamat pagi. Minal aijin wal faizin Pak Widi. Kita belum lebaran ya Pak Widi ya. Pak Widi, sehat Pak Widi? Alhamdulillah. Pak Widi, Haris mau nanya nih sama Pak Widi sendiri. Sebelum kita ngebahas, katanya kan Pak Widi ini punya aplikasi. Ya. Ini aplikasi yang Betul. harus benar-benar diketahui sama wargi Bandung. Oke. Tapi Haris mau nanya dulu, tupoksi dari Kasih Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan itu seperti apa sih Pak Widi? Sebetulnya tupoksi sebagai seksi siak itu banyak. Cuman kaitan dengan aplikasi ini, saya ambil sampel satu dari tusi saya, yaitu update data layanan administrasi kependudukan. Nah, update data layanan administrasi kependudukan tersebut itu melekat di tupoksi saya. Akan tetapi untuk prosesnya sendiri itu ada di bidang layanan. Nah, karena di kami ini hanya mengepul sistemnya. Hasil dari layanan kita tarik ke pengolahan data di kami, di sistemnya. Sehingga aplikasi pemuda tersebut, pemutakhiran data kependudukan, itu operasionalnya ada di bidang pelayanan. Nah, jadi seluruh updating data-data penduduk itu masuk ke dalam sistem kami, sehingga itu menjadi bersinergi dengan tugas fungsi saya untuk mengupdate data layanan. Karena nanti kan outputnya pun ke dokumen kependudukan lebih mutakhir lagi, database-nya tingkat akurasinya, kemudian ke pemanfaatan datanya di lembaga pengguna pun akan lebih akurat juga, seperti itu. Wah, luar biasa. Tadi Pak Widi bilang aplikasi pemuda. Tadi kita dibahas juga di awal bahwa Pak Widi ini punya aplikasi pemuda. Ya. Aplikasi apa ini Pak Widi? Nah, aplikasi pemuda tadi erat kaitannya ya dengan updating data. Nah, aplikasi pemuda itu adalah kepanjangannya itu pemutakhiran data kependudukan secara mandiri. Nah, jadi kami singkat menjadi pemuda. Untuk lebih gampang diingat ya, pemutakhiran data kependudukan secara mandiri. Mandiri di sini artinya si pemohon itu tidak perlu lagi datang ke kantor kami. Cukup mempergunakan aplikasi tersebut, di-download di Play Store, kemudian di situ terdapat menu-menu untuk pemutakhiran data seperti penambahan anggota keluarga, kemudian perubahan elemen data kaitan dengan pendidikan misalkan, golongan darah, ataupun status perkawinan. Kemudian ketika ada KTP hilang atau rusak atau kartu keluarga rusak, itu silakan diajukan di aplikasi tersebut. Jadi nggak usah antri-antrian lagi Nggak datang perlu. ke Disduk Capil. Betul. Apalagi kemarin pas pandemi katanya Pak Widi. Pandemi, alhamdulillah kemarin terbantu banget ya dengan adanya aplikasi kami, sehingga masyarakat itu sekarang kan dokumen kependudukan itu hampir semuanya sudah mempergunakan kertas HVS 480 gram, sehingga hasil dari pelayanan kami itu dapat dikirim langsung PDF-nya ke yang bersangkutan, kecuali untuk kartu identitas anak dan KTP ya, itu masih berbentuk fisik. Nah, itu memang kaitannya dengan aplikasi pemuda. Ketika pengajuan KTP elektronik itu ada jeda waktu setelah dinyatakan selesai di aplikasi pemuda, mereka harus mengambil ke kecamatan terdekat dengan domisili mereka. Seperti itu. Betul. Sebenarnya praktis ya Pak Widi. Pak Widi, tapi Haris mau nanya juga nih, rata-rata kan masyarakat nih, khususnya Ya. wargi Bandung juga Oke. mungkin banyak yang bertanya, aduh biasanya kalau pakai aplikasi teh Kang ribet gitu Ya. gambarannya Ya, ya. betul. Mungkin kalau pas pandemi tahun kemarin hingga saat ini itu pasti sangat dibutuhkan sama orang-orang. Betul. Tapi wargi Bandung juga masih banyak yang bertanya nih Pak Widi. Sebenarnya ribet nggak sih? Kalau menurut saya gitu ya, jadi ada plus minusnya. Mungkin bagi warga yang terbiasa dengan gadget ya, itu akan lebih mudah. Iya. Jadi masyarakat itu kadang kan ada yang mau ngulik, apalagi kalangan-kalangan kita-kita ya. Kita-kita nih. Anak muda gitu Anak kan. muda. Nah, mereka kan lebih senang ngulik gadget ya. Nah, mungkin
bagi kalangan yang orang tua kita barangkali, nah itu mungkin agak kesulitannya ketika mereka mau mengurus sesuatu. Tapi kan itu ada anak-anaknya, mungkin bisa bertanya ke anak-anaknya seperti itu. Nah, kami selama ini terus berupaya gitu kan mensosialisasikan ke masyarakat melalui tingkat kecamatan, kelurahan gitu kan. Walaupun yang datangnya itu peserta yang memang sudah berumur, tapi kita coba dorong mereka, cobalah ditanyakan ke anak-anak cucu mereka seperti apa sih, karena bisa dibantu juga kan sama keluarganya seperti itu. Terus anak-anak sekarang mah parinter ya, Pak. Nah, gitu, seperti itu. Makanya saya percaya, saya yakin ketika pemerintah mengeluarkan satu aplikasi gitu kan, dan kalangan muda sekarang sudah pintar dengan gadgetnya itu gitu kan, insya Allah lah semuanya akan bisa berjalan dengan baik, dan kalangan orang tua pun akan terbawa arus juga gitu kan, karena mungkin masukan dari anak-anaknya, Pak ini lebih mudah kok, ini kakaknya bisa ngeprint sendiri gitu kan, nggak perlu lagi kita mondar-mandir ke kecamatan atau ke kantor dinas, itu kan ongkos ya, seperti itu. Terus waktu itu kan kadang kita orang tua bekerja gitu kan, terus harus izin, setelah izin datang ke dinas ternyata berkasnya kurang lengkap, jadi kan sia-sia waktu. Tapi kan di sini ketika ada proses verifikasi secara online, itu kan terverifikasi di awal gitu kan, sehingga berkas kekurangannya pun kita dengan berdiam diri saja itu bisa dilengkapi seperti sambil itu. nonton drakor kayak bisa. Seperti itu, iya. Sambil nonton Aldebaran ya. Aldebaran ya, Ikatan Cinta. Ya. Pokoknya lebih praktis sih sebenarnya Lebih ya, Pak praktis. Widi. Pak Widi, tapi Aris pengen nanya juga nih sama Pak Widi, mungkin hal apa sih yang menjadikan Disduk Capil Kota Bandung sendiri khususnya untuk menjadi go digital dengan adanya aplikasi? Oke. Jadi kita berangkat dari arahan dari Kementerian Dalam Negeri ya, terutama di Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Memang di tahun 2019 itu kita ada Rakornas Disduk Capil se-Indonesia. Nah, tingkat pusat menggaungkan itu go digital ya. Jadi kependudukan itu go digital. Makanya seiring dengan tema go digital tersebut yang memang diangkat dari pusat, terdapat inovasi atau layanan-layanan baru seperti tanda tangan itu kan, yang tadinya tanda tangan manual, tanda tangan basah itu menjadi tanda tangan elektronik, menjadi QR code gitu kan, seperti itu. Kemudian dari sisi belangko kan, belangko akta kelahiran sudah tidak seperti dulu lagi. Itu pakai kertas HPS A4, kartu keluarga sama. Nah, untuk apa itu? Ya untuk memudahkan si masyarakat itu secara terdigitalisasi, satu arsip mereka itu terdigitalisasi oleh kita. Jadi tidak ada lagi penumpukan berkas. Semuanya tersimpan secara digital. Kemudian hasil dokumen pelayanannya pun terdigitalisasi juga, terkirim ke masyarakat seperti itu. Jadi memang satu berangkat dari program pusat juga, kemudian di seluruh daerah kabupaten kota se-Indonesia memang diharuskan harus go digital semuanya dokumen kependudukan, sehingga kita seragam antar Disduk Capil kabupaten kota itu ya, kita sama-sama untuk menggaungkan go digital gitu kan, seperti itu. Nah, ini untuk wargi Bandung juga, karena ini namanya Badami, jadi harus mengingatkan cus urang badamikeun ya. Karena kan Badami ini Bandung Diskusi dan Monitoring Inovasi. Kalau menurut bahasa Sunda Badami itu kan musyawarah. Musyawarah, betul. Jadi ayo buat wargi Bandung yang ingin bertanya, nanti kita tampung dulu ingin menanyakan apa sama Pak Widi, terutama mengenai aplikasi Pemuda ini. Nah, ini untuk aplikasi Pemuda ini bisa di-download di Play Store juga, di bisa Play Store, ya? Betul, di Play Store ataupun di website Disduk Capil. Jadi ada yang berbentuk web service ataupun aplikasi Play Store ya untuk Android. Kami belum membuat untuk yang versi iOS-nya karena memang keterbatasan kami juga, tapi insya Allah kedepannya kita buat juga untuk pengguna iOS. Makanya kita bikin di web juga untuk itu mewakili pengguna gadget yang iOS seperti itu. Nah, gitu. Kita tahu ya nanti kedepannya ya. Betul, insya Allah kedepannya kita rilis lagi lah. Betul. Gitu. Pak Widi, berarti untuk sasarannya, karena kan kalau ngomongin tadi di awal sempat kita bahas, biasanya kalau udah ngomongin aplikasi berarti kan sasarannya anak muda, anak milenial. Tapi sebenarnya untuk sasaran ini semua sasaran juga. Orang tua gimana? Kalau untuk sasaran, kami itu kan kalau melihat data kependudukan itu tidak mengenal orang tua ataupun orang muda gitu kan, ataupun bayi, balita gitu kan. Ini sebetulnya sasarannya itu untuk seluruh penduduk Kota Bandung. Tidak melihat umur, tidak melihat strata gitu kan. Silahkan pergunakan aplikasi ini. Karena
dengan aplikasi ini semuanya dimudahkan seperti itu. Tidak perlu ada antrian, tidak perlu ada ongkos gitu kan seperti itu. Dan ketepatan waktu pun itu dapat jaminan. Jadi tidak perlu bolak-balik izin kerja atau seperti itu. Jadi untuk kalangan semua umur. Karena dokumen kependudukan itu tidak hanya diperlukan oleh bayi yang baru lahir, tapi kalangan orang tua kita pun itu memerlukan. Seperti kartu keluarga ataupun misalkan orang tua kita yang tadinya aktif bekerja kemudian sudah pensiun, artinya kan harus mengupdate data keluarganya, status pekerjaannya menjadi pensiun, kemudian KTP-nya berubah, kemudian ketika status perkawinan misalkan kakak-kakak kita yang tadinya belum kawin menjadi kawin, nah itu kan merubah ke dalam dokumen kependudukan. Jadi aplikasi ini diperuntukkan untuk seluruh penduduk dan seluruh wargi kota Bandung seperti itu. Keren. Sebenarnya lebih praktis Bandung teh gening ya. Iya. Benar, tadi Haris sempat ngobrol juga sama nanti dengan narasumber yang selanjutnya. Tadi Haris sempat ngobrol sama Pak Willy ya, katanya kemarin-kemarin kan mungkin masyarakat sebelum pandemi itu ya itu teh ya mending datang langsung ya. Tapi mau nggak mau ketika pandemi itu mencoba menggunakan aplikasi, betul. Wah ternyata lebih praktis juga mungkin sampai saat ini pandemi juga. Itu kan masyarakat jadi dipaksa ketika membutuhkan satu dokumen kependudukan, kantornya tutup gitu kan karena COVID. Itu kan mau nggak mau mereka itu ngulik ke aplikasi. Jadi ada hikmahnya buat kita gitu kan, karena kalau dilihat dari traffic gitu kan, apalagi aplikasi yang satunya lagi, ini kan trafficnya cenderung landai. Nah kemudian landai pas begitu COVID itu trafficnya langsung melesat tinggi. Karena mungkin si masyarakat kan butuh akan dokumen tapi kantor pelayanan sementara tutup gitu kan. Itu harus seperti apa ya? Mereka masuk ke aplikasi-aplikasi tersebut. Dan sampai saat ini juga masih. Dan sampai saat ini alhamdulillah. Karena kan menjauhi kerumunan juga. Betul ya. Biar jaga jarak juga. Kalau di rumah lebih safety sih ya. Nah wargi Bandung, sekarang Pak Widi izin kita berinteraksi sama yang stay di live Instagram bandung.go.id. Ini udah ada yang bertanya nih. Katanya dari Bella Bivanka. Wah keren sekali ya Pak. Alhamdulillah. Respon baik nih. Hingga apa ini sudah hingga apabila aja scan QR code-nya itu validasi datanya akan teruji di situ. Jadi interaksinya langsung di situ ya? Langsung di situ di aplikasi. Luar biasa. Pak Widi izin kita lanjut lagi ini pertanyaan katanya dari @Raihani. Halo Pak, izin bertanya, dalam satu keluarga apakah yang daftar harus semua menginstal atau hanya kepala keluarga saja? Jadi begini, konsepnya itu aplikasi yang ada di Dukcapil itu yang terdaftar itu hanya NIK kepala keluarga ya. Itu harus digarisbawahi, NIK kepala keluarga. Jadi nggak bisa misalkan dalam susunan kartu keluarga tersebut yang mendaftar anaknya nggak bisa. Harus seizin dari bapaknya gitu kan. Kalau bapaknya menjadi kepala keluarga. Tapi kalau kakaknya menjadi kepala keluarga, sebagai kepala keluarga berarti harus NIK kepala keluarga kakaknya. Seperti itu. Jadi yang terdaftar itu dalam satu keluarga itu hanya NIK kepala keluarga. Kalaupun misalkan anak-anaknya misalkan mau menginstalkan aplikasi terus bisa saja, tapi proses loginnya itu harus mempergunakan NIK orang tua, NIK kepala keluarganya. Betul. Itu. Jadi satu keluarga hanya satu user saja. Nah itulah mungkin beberapa dua pertanyaan tadi dari wargi Bandung yang bertanya sama Pak Widi. Mudah-mudahan apa yang dijawab sama Pak Widi ini bisa lebih paham wargi Bandung sendiri ya. Pak Widi, tapi terakhir nih dari Haris, harapannya apa sih dari Pak Widi khususnya untuk aplikasi pemuda ini? Jadi harapannya kami itu dengan adanya aplikasi yang diluncurkan oleh Disdukcapil itu dapat memudahkan masyarakat, membahagiakan masyarakat, kemudian membuat masyarakat itu bisa tersenyum gitu kan, dengan hanya satu klik dalam satu aplikasi itu dokumen semuanya sudah dapat di situ semua, seperti itu. Dan untuk kedepannya kita akan terus melakukan inovasi-inovasi atas dari masukan masyarakat, mungkin kedepannya seluruh dokumen kependudukan akan di online kan seperti itu. Insya Allah. Terima kasih Pak Widi. Nah jadi buat wargi Bandung sekali lagi yuk download aplikasi Pemuda, dan habis ini jangan kemana-mana, kita akan badami lagi nih ini sama masih dari Disdukcapil, ini rekannya dari Pak Widi ya, ini ada Kang Willy, ini mengenai aplikasi Salaman. Nah Salaman ini aplikasi apa, makanya tetap stay di live IG bandung.go.id.
Nah, tentunya kembali lagi di live Instagramnya bandung.go.id. Masih barengan saya, Haris Bram. Tentunya dalam program Badami, Bandung Diskusi dan Monitoring Inovasi. Kalau tadi kita udah berbincang bersama Kang Widi, sekarang gak beda jauh nih namanya juga. Ini ada Kang Willy. Siap. Masih dari Disduk Capil Kota Bandung. Beres, Kak. Cuman bedanya kalau Kang Widi mah tadi aplikasi pemuda. Betul. Ini mah salaman. Salaman. Gambaran Haris kan salaman tuh berjabat. Iya. Nah, tapi ini salamannya kayaknya beda nih. Beda. Bukan berjabat. Betul, Kang Hari. Sehat Kang Willy? Alhamdulillah. Aduh, gimana lebarannya kemarin Kang? Waduh, udah di rumah. Di rumah aja ya, sekarang mah mending di rumah aja. Betul. Kang, ini Kang Willy teh selaku kasih Inovasi pelayanan. inovasi pelayanan. Betul. Boleh ceritain dulu nggak sedikit ini tupoksinya seperti apa sih? Tupoksi dari kasih inovasi pelayanan adalah kasarnya mah pengepul saya mah, Kang. Pengepul. Dari ide-ide atau masukan dari teman-teman teknis kayak yang di bidang capilnya, di bidang dakduknya ataupun di sekretariat segala macam, kita kumpulin, kita analisa sedikit, kita kerjasama sama tim IT, barulah muncul nanti inovasi yang baru. Mau baik itu penambahan fitur, penambahan pelayanan secara online ataupun dalam segi non aplikasi. Seperti itu, Kang. Dan Betul. kalau di saya seperti itu, karena di tupoksi saya ada pengembangan layanan. Pengembangan layanan. Betul. Wow, luar biasa tuh kayaknya ya. Tapi Kang Willy, untuk pelayanan di Disduk Capil sendiri Ya. tahun ini seperti apa? Mungkin kan ada yang berbeda ya dibanding tahun kemarin. Tahun sekarang sebetulnya karena kita pandemi itu emang cita-cita kita dari dulu itu selain dari zero complaint, tapi meskipun memang susah ya kalau zero complaint, tapi kita zero visit lah sedikitnya kita capai. Nah, kita bikin aplikasi salaman itu dari tahun 2018. 2018. 2018 sebetulnya, Kang. 2018. Cuman dulu itu jadi option karena kita masih ada penerimaan secara manual, karena dulu ada mailing, ada beberapa layanan juga yang kita masih nerima di kantor pusat gitu kan. Si salaman ini menjadi option. Nah, 2018 kita bikin. Nah, kebetulan adanya berkah juga buat kami mah adanya pandemi. Mau nggak mau, suka nggak suka, masyarakat lari ke aplikasi salaman. Ya, salaman itu singkatan dari selesai dalam genggaman. Salaman selesai dalam genggaman. Betul. Wah, kok itu bisa namanya salaman dulu, gimana ceritanya Kang? Ya itu masukan-masukan atas diskusi sama teman-teman di kantor, gimana nih dulu pimpinan masih masukan gini, terjadi selesai sama. Jadi bagaimana kita menciptakan suatu pelayanan yang masyarakat nggak perlu kemana-mana, masyarakat cukup di rumah. Memakai gadget, udah selesai semua administrasi kependudukannya melalui tangan mereka. Gitu. Wah. Nah, kalau di salaman ini di dalam aplikasinya ini ada apa, Kang? Nah, fitur-fitur yang dilayani di salaman kita ada 4 nih. 1, permohonan akta kelahiran. 2, akta kematian. Terus pindah antar kecamatan, antar kelurahan atau keluar kota Bandung. Ya. Terus ada satu lagi yang KIA. Kartu identitas anak. Oh, KIA ya. Kartu identitas anak. Oh, betul. Nah, itu permohonan memang belum secara PDF, tapi itu masyarakat bisa memohonkan melalui aplikasi salaman. Seperti itu, Kang. Jadi sebenarnya dari tahun 2018, cuman dengan tahun kemarin dengan adanya pandemi 2020 kan mau nggak mau Suka nggak suka. kantor tutup, dan hingga saat ini Nah, Kang. kantor mah nggak tutup, kantor mah buka, cuman penerimaan manual nggak. Oh iya, benar-benar kantor mah buka. Cuman kemarin kan tahun kemarin harus di rumah ya. Betul, harus di rumah. Jadi masyarakat tidak terganggu sebetulnya. Kita tetap melayani tapi dengan cara yang berbeda. Betul. Teman-teman di kantor menerima melalui backend, melalui uploadan dari masyarakat. Kita verifikasi, ada komunikasi juga melalui chatting di fitur salaman itu. Nah, itu kekurangan berkas segala macam. Jadi mohon ketika untuk sekarang masyarakat yang sudah mendownload menggunakan aplikasi salaman sering-sering melihat aplikasi salamannya, karena dokumen kekurangan segala macam itu adanya di aplikasi salaman. Jadi sekali lagi untuk aplikasi salaman ini tuh kayak misalkan perpindahan Antar kecamatan, itu bisa langsung di akses di salaman ini. Ini sama bisa di download di Play Store juga atau seperti betul, apa? Play Store. Di Play Store tinggal ketik aja salaman, download, bikin akunnya sama tadi kayak pemuda, kepala keluarganya. Oh, sama kepala betul. keluarga. Oh. Tapi kalau di pemuda dia udah bikin akun, secara otomatis di salaman udah ada. Oh, jadi nggak terintegrasi. udah. Jadi misalkan udah login, misalkan Betul. udah buat di pemuda, ini di salaman pun Nah, masuk aja sama nomor nicknya, passwordnya sama. benar. Gitu. Kang Willy, tapi untuk sasarannya sendiri ini seperti apa nih untuk
aplikasi salaman ini? Sasaran seluruh masyarakat Masyarakat Bandung juga yang sama ya? ingin membuatkan administrasi kependudukan seperti itu, Kang. Betul. Tapi Kang Willy, tadi Haris nanya juga sama Kang Widi ya. Ini sama Kang Willy mengenai hal apa sih yang menjadikan Disduk Capil sendiri ini menjadikan Go Digital khususnya di aplikasi salaman ini? Ini mah udah tuntutan zaman meren. Tuntutan zaman, mau nggak mau, suka nggak suka, kita juga harus terus berkarya, berinovasi dengan dalam hal mengikuti zaman. Sekarang zaman udah pemerintahan 4.0, ya mau nggak mau kita juga bagaimana pelayanan melalui daring. Masyarakat, apalagi masyarakat kita kan sekarang mobile orangnya, nggak tahu kan penduduk kota Bandung siapa tahu ada di luar negeri, tapi dengan adanya salaman dia bisa download, dia bisa mendaftarkan administrasi kependudukannya di sana gitu kan. Nah seperti itu. Betul. Tapi Kang sering untuk sosialisasinya sendiri ke kewilayahan khususnya nih. Ya, ke wilayahan kita sering diundang menjadi narasumber. Di kita juga ada acara DMM tiap 2 minggu sekali. Begitupun di medsos-medsos kami, sering-sering lihat juga masyarakat Bandung, medsos kami, website kami. Plus ini juga saya makasih nih sama timnya Badami untuk mengundang kami. Ini juga salah satu Sosialisasi ya. Sosialisasi karena sasaran kita adalah user masyarakat gitu kan. Mudah-mudahan tersampaikan apa yang kami buat gitu. Nah, jadi kita harus tanya juga nih sama wargi Bandung ya. Oke. Udah download belum ya aplikasi Pemuda dan juga Salaman? Betul. Khususnya wargi Bandung nih. Betul. Jadi sekali lagi cus download ke karena Badami kan jadi download ke. Ya. Cus download dari Pemuda dan juga Salaman ini untuk loginnya Kepala Keluarga. Kepala keluarga. Kepala keluarga, Betul. Nanti kepala keluarga mau bikinkan KIA anaknya, akta kelahiran anaknya, atau akta kematian di anggota keluarganya. Tuh, Boleh. itu sangat perlu pisan ya. Perlu, Jadi enak, perlu. nggak usah antri-antrian lagi. Betul. Nggak usah pada desek-desek apalagi pandemi gini mah nya. Tadi kata Kang Widi mah bisa sambil nonton drakor di rumah. Hemat ongkos segala Hemat macam. ongkos. Betul, Kang. Betul. Seperti itu. Nah, untuk wargi Bandung yang stay di live Bandung.go hari ini mungkin ada yang ingin bertanya sama Kang Willy mengenai aplikasi dari Salaman ini. Sebenarnya nggak terlalu beda jauh, masih nyambung ya sebenarnya dengan Pemuda nyambung. ini ya. Kalau sedikit saya ini sambil kita nunggu pertanyaan dari wargi Bandung. Jadi tadi kalau misalnya mau bikin akta kelahiran di Salaman, itu buat dulu nicknya di Pemuda. Dia input biodata, setelah ada kan dapat nih kartu keluarganya, dia download, dia tanda tangan dulu tuh. Jangan lupa karena wargi Bandung setelah download dia lupa juga tanda tangan si kepala keluarga, kan di kartu keluarga ada tuh. Iya. Nah, tanda tangan dulu, baru upload melalui aplikasi atau fitur pelayanan yang lainnya yang dibutuhkan. Misalnya ke Salaman dia mau bikin akta kelahiran, tinggal foto, upload semua udah beres. Dan saya pastikan itu yang untuk mengupload itu nggak perlu yang fotokopi, yang aslinya aja. Jadi bukan fotokopi ya? Bukan fotokopi kayak buku nikah. Buku nikah nggak perlu difotokopi, udah aja buku nikah wargi Bandung, foto, KTP-nya segala macam, udah. Nggak usah fotokopi lagi gitu. Kita terima gitu, itu pasti. Iya. Dan Mungkin kalau biasanya kalau langsung mah itu harus difotokopi ya. Nah, ini mah gitu. tuh praktis sebenarnya ya. Iya, praktis. Dan itu digitalisasi arsipnya kita simpan. Betul. Tapi selain itu, apalagi nih biasanya Kang Willy yang sering keliru nih wargi Bandung ketika menggunakan aplikasi Salaman. Paling keliru adanya komunikasi antar keluarga biasanya. Si anaknya rajin meren karena lihat medsos ya, dia ngedaftarin, kita terus nggak ada komunikasi sama orang tuanya. Orang tuanya mau daftar di blok. Kenapa dah saya mau belum daftar, tapi ini ketika di sistem ada kok, mohon izin, nama yang mendaftarkan adalah ini, emailnya seperti ini, siapa? Oh itu mah anak saya. Ya udah koordinasi sama anaknya. Nah mungkin anaknya nggak komunikasi lah sama bapaknya atau sama ibunya gitu. Kadang seperti itu. Betul. Seperti itu. Nah, Kang Willy, ini kita lanjut bertanya nih ya. Oke, siap. Untuk menerima pertanyaan dari teman-teman live Instagram di Bandung.go. Ya. Ini ada dari katanya Kang Haris, izin nih dari Rehan. Oke, Katanya Kang Rehan. Kang, apakah ini udah ada di Play Store dan App Store? Kalau di Play Store itu udah ada berbasis Android, tapi yang mohon maaf untuk iOS kita lagi pengembangan juga, bisa melalui website kami. Kalau pengguna iOS ya, kalau di Play Store mah itu udah ada yang Sudah sama ada ya? pemuda mah. Oke, nah itu udah dijawab ya. Oke. Lanjut lagi, ini ada yang nanya dari @raihani. Oke. Katanya izin bertanya lagi, perbedaan yang jelas antara aplikasi Salaman dan aplikasi Pemuda apa ya? Oke, perbedaan yang jelas adalah dari fitur, dari namanya juga udah beda. Pemutakhiran data mandiri. Kalau yang di Pemuda, apapun perubahan elemen data, baik itu pendidikan, golongan darah, status perkawinan, alamat, itu bisa lewat Pemuda. Kalau yang Salaman ini cuman membuatkan akta kelahiran, akta kematian, perpindahan antar kependuduk wilayah, seperti sekarang orang
kecamatan A pindah ke kecamatan B, kelurahan A. Nah itu lewat salaman plus pengajuan kartu identitas anak. Jadi kalau misalnya warga Bandung sudah mendapatkan yang di sana, nah untuk elemen datanya segala macam lewat pemuda. Seperti itu Kak. Jadi benar-benar beda juga ya Beda sebenarnya juga. ya. Nah ini juga ini ada yang karena ini lebih ke titip salam nih kayaknya ya. Oh titip salam. Katanya Kang Willy dan Disduk Capil Kota Bandung emang keren. Wah alhamdulillah, makasih. Waduh luar biasa luar biasa tepuk tangan nih keren nih. Ini hasil kerja tim dari Disduk Capil juga di kita rekan-rekan kita alhamdulillah sampai dari sekarang solid. Saya juga ucapkan terima kasih dari teman-teman karyawan di Disduk Capil alhamdulillah Kang. Ya, ketika ada karena kita mah kan niatnya yaitu tadi kata Willy membahagiakan masyarakat lah. Nah itu ya mudah-mudahan menjadi amal jariah teman-teman Menjadi juga amal lah. ya, betul. Nah, Tapi yang biasanya kalau Haris jadi host, biasanya hostnya keren, ini mah terbalik narasumbernya yang keren. Tapi Kang Willy sendiri sebenarnya di Disduk Capil lagi ada program apa di tahun ini selain salaman aplikasi ini nih Kang? Kalau kita sekarang lagi mengevaluasi, terus terang kita juga butuh evaluasi. Kita juga nggak terlalu pede. Tadi juga boy hebat ya. Kita tetap butuh evaluasi dari masyarakat melalui Badami ini, dari internal juga. Kita terus dan masyarakat juga bisa menggunakan fasilitas medsos kami juga untuk ngasih masukan segala macam. Kita nggak alergi masukan kok. Ya itu yang kita butuhkan. Sebenarnya masyarakat tuh konsumen itu butuhnya seperti apa? Kita udah buat gini, apakah ini sudah memenuhi atau belum? Nah itu juga. Nah mungkin yang baru-baru mah itu masih kita rahasiakan dulu. Oh, masih rahasiakan. Biar surprise. Iya surprise dong. Biar nanti Badami yang salah satu memberikan informasinya ke masyarakat. Wah, luar biasa nih. Tapi ini ada yang masuk lagi katanya, izin bertanya. Oke. Ini dari Rahmat Wahyudin. Oh, yang tadi ya, yang tadi memberikan keren katanya untuk Kang Willy. Tapi izin bertanya katanya Kang, kalau mau buat akte kelahiran baru karena yang aslinya hilang itu gimana Kang? Nah itu mah kita melalui email Kang, karena itu mah masuknya ke kutipan kedua kali. Jadi akta kelahiran itu cukup sekali warga Bandung. Tidak bisa dua kali karena pernomoran itu yang sudah dicatatkan dan sudah terintegrasi ke pelayanan publik lainnya. Nah solusinya untuk ini bisa lihat di medsos kami di IG kami ada sorotan di situ bisa lihat itu mah masih mengirimkan melalui email. Oh, Seperti itu, Kak. betul. Jadi kalau di aplikasi mah itu yang buat baru mungkin. Yang buat baru. Misalkan baru lahiran. Seperti itu. Oke, tuh. Jadi kalau udah punya akte hilang mah itu lihat di ada di Instagram. Ada dong. Ada ya di Instagram Disduk Capil. Ya. Oh, jangan lupa juga follow tuh Instagram Disduk Capil apa Kang? Disduk Capil BDG. BDG ya tuh Disduk Capil BDG. Jadi di situ kamu bisa lihat mungkin di infografisnya ya Infografis. mengenai cara kalau mau buat akte yang hilang Iya. ya. Nah Kang Willy sendiri sebenarnya Kang dengan adanya pandemi ini kan tadi Akang bilang wah ini ada hikmahnya juga nih. Untuk saat ini respon dari masyarakat sendiri dengan aplikasi salaman seperti apa sih Kang? Kalau lihat kemarin dari database kita, karena kita nguncinya di kepala keluarga ya, itu hampir 100 ribuan lebih pemilik akun di warga Bandung. Nah mungkin kan kita bertahap ya Kang ya, karena kan mungkin masyarakat tidak menggunakannya secara sering kan, tapi minimal ada pengguna yang 100 ribuan lebih dari jumlah kepala keluarga yang ada di kita ya. Mungkin nanti setelah masyarakat menyadari dengan sosialisasi seperti ketika ada kebutuhannya untuk menguatkan terkait, nambah lagi akunnya. Wah. Jadi grafik mana ya? Betul. Nah ini juga ada Haris mau salam juga nih buat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung nih. Oke. Ada Pak Yayan. Wah katanya inovasi tanpa henti nih. Benar ya. Benar Pak Yayan juga luar biasa nih. Iya dong, Wah, Pak Yayan. jadi sama-sama sekarang itu mewujudkan sesuai dengan visi misinya Kota Bandung. Oke. Unggul, nyaman, sejahtera dan Betul. bagus, keren. Tapi yakinlah kalau bapak-bapaknya pimpinan-pimpinannya seperti Ya, ada Kang Willy, Kang Widi, terus juga ada Pak Yayan selaku Kepala Dinas, ada juga Pak Wali, Pak Wadeta, semakin keren lah kayaknya Kota Bandung ya. Ya. Tapi dari Kang Willy sendiri mungkin apa sih Kang harapannya dengan adanya aplikasi salaman ini untuk warga Bandung khususnya? Untuk warga Bandung. Ya, mudah-mudahan warga Bandung sekarang udah memandang pemerintahan itu udah mulai IT, tidak meragukan lagi lah Kang lah. Sekarang semua OPD di Kota Bandung juga sekarang sudah membuatkan aplikasinya.
Ya sebelum datang ke kantornya minimal searching dulu ke websitenya Kominfo, ke websitenya Badami. Oh ternyata di OPD ini ada ini. Ya mudah-mudahan harapan saya seperti itu lah masyarakat. Jangan sampai ribet lah gitu tuh harapan saya gitu kan. Mindsetnya masyarakat udah berubah lah ke pemerintahan. Jadi dicoba dulu aja, Dicoba sebenarnya dulu lebih aja. praktis. Lebih Karena kalau nggak praktis. dicoba nanti malah penasaran, Betul. malah nggak tahu. Betul. Sebenarnya ini praktis luar biasa kalau menurut Haris. Nggak Nah. usah antri-antrian. Kalau tadi kata Kang Widi mah hemat ongkos Hemat juga. ongkos, Terus tadi nggak usah ada biaya fotokopi, ada langsung langsung. yang aslinya kan. Betul. Betul. Jadi sekali lagi terima kasih buat Kang Willy. Sama-sama, Kang. Ada juga Kang Widi. Salam juga untuk keluarga besar di Capil Kota Bandung. Siap, siap. Semangat terus kalau kata Pak Yayan mah inovasi tanpa henti ya. Oke. Dan itulah Wargi Bandung perbincangan di edisi Badami kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini mendapat Wargi Bandung mendapatkan inovasi yang luar biasa dari kedua narasumber kita kali ini. Sampai ketemu lagi di program Badami selanjutnya setiap hari Jumat. Yang mau Badami, cus Badamikeun live Instagramnya di bandung.go.id. Follow juga nih, kasih tahu kepada teman-temannya, sahabat, mantan, entah siapapun itu, live Instagram bandung.go.id dan juga follow Instagramnya bandung.go.id. Tentunya dalam program Badami, Haris juga mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.